nama aku Kayla Agnasifa dengan NIM 2510522073 dengan Prodi Manajemen Universitas Andalas. Nah, di sini aku bakalan membahas terkait dengan studi kasus dari PKPU. Sebelum masuk kepada studi kasus, tentunya kita harus tahu dulu apa sih PKPU itu. PKPU merupakan singkatan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Suspension of Payment, yang dimana ini merupakan sebuah mekanisme hukum yang memberikan kesempatan bagi para perusahaan, baik yang berbadan hukum maupun perorangan, yang bermasalah terkait dengan finansial untuk dapat bernegosiasi dengan para krediturnya. Nah, PKPU ini juga memungkinkan perusahaan untuk terhindar dari kepailitan atau kebangkrutan secara langsung. PKPU ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Nah, pelaksanaan hukumnya yaitu di Pengadilan Niaga yang berwenang terkait dengan masalah kepailitan dan PKPU. Nah, setelah mengetahui secara singkat terkait apa itu PKPU dan apa hukum yang mengatur, selanjutnya kita masuk kepada studi kasus terkait dengan PKPU ini. Yang mana di sini saya mengambil salah satu contohnya yaitu pada PT Raja Wali Nusindo, sebuah anak perusahaan dari BUMN yang bergerak pada bidang distribusi makanan dan juga kesehatan. Bagi para perusahaan yang sedang beroperasi hari ini, tak luput dari berbagai masalah, salah satunya yaitu masalah finansial. Krisis finansial juga tak hanya terjadi pada perusahaan swasta, tetapi juga pada salah satu anak perusahaan dari BUMN. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut bagaimana mekanisme PKPU dapat menjadi jalan penyelamatan bagi PT Raja Wali Nusindo. Sebagai salah satu distributor pangan dan kesehatan, perusahaan Nusindo memiliki banyak kreditur, mulai dari bank, vendor, dan juga supplier, yang mana ini menyebabkan banyak tantangan dalam operasional dan juga pembayaran, yang mengakibatkan banyaknya hutang yang menumpuk, bahkan mencapai sekitar 3 triliun. Pada tahun 2025, Nusindo mulai memasuki proses PKPU, yang dimana pengadilan memberikan waktu bagi Nusindo untuk menunda pembayaran hutang dan menunjuk pengurus PKPU atau administrator untuk mengurus seluruh surat menyurat, aset, dan juga hutang perusahaan tersebut. Pihak manajemen keuangan juga berkewajiban untuk melaporkan secara transparan kondisi finansial mereka kepada para kreditur. Selama masa tersebut, pihak Nusindo mengajukan proposal perdamaian yang dirancang untuk mencapai kesepakatan dengan para krediturnya. Skema pembayaran hutang yang baru dengan restrukturisasi diharapkan dapat dipenuhi oleh perusahaan. Hal ini bertujuan agar para kreditur dari PT Nusindo itu percaya bahwa PT Nusindo memiliki kesempatan atau prospek untuk pulih lagi dan juga dapat memenuhi semua kewajibannya. Setelah adanya beberapa negosiasi ini, PT Nusindo akhirnya berhasil mendapatkan persetujuan mayoritas dari para kreditur melalui hasil voting yang dilakukan para kreditur. Setelah kesepakatan ini disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui homologasi pada tanggal 17 April 2025 kemarin. Nah, keberhasilan ini tentunya didorong oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu adanya transparansi keuangan, dukungan dari induk perusahaan yaitu ID Food, dan juga rencana perdamaian yang diajukan itu dianggap realistis dan dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Kasus PT Raja Wali Nusindo ini menunjukkan bahwa transparansi data dan proposal yang kuat dalam PKPU dapat menjadi alat efektif untuk menyelamatkan sebuah perusahaan. Nah, setelah membahas terkait dengan studi kasus dari PKPU, sedikit tambahan mengenai rangkuman singkat dari proses dari PKPU ini, yaitu PKPU merupakan penundaan kewajiban pembayaran hutang dengan syarat hutangnya tersebut belum jatuh tempo atau masih jauh dari tanggal hutang tersebut harus dibayarkan.
Nah, pihak yang mengajukan PKPU itu dari debitur, dan pengurus PKPU itu disebut administrator, yang mana berasal dari dua golongan. Golongan swasta itu seperti pengacara dan akuntan, dan juga golongan BHPN. Dan prinsip cash is the king itu tidak berlaku pada proses PKPU. Hukum yang mengatur PKPU itu pada pasal 222 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepelitan dan PKPU. Nah, maksud dan tujuan kreditur mengajukan PKPU ini ada dua, yaitu yang pertama, ingin agar hutangnya direstrukturisasi. Ada dua pihak yang diuntungkan terkait dengan proses restrukturisasi ini. Yang pertama, pihak kreditur, karena pada proses restrukturisasi ini diawasi oleh pengadilan niaga. Sedangkan yang kedua, itu bagi pihak debitur. Pihak debitur diuntungkan karena pada proses restrukturisasi ini persetujuannya tidak harus melalui persetujuan seluruh kreditur, melainkan hanya sebagian besar kreditur yang hadir pada rapat kreditur tersebut. Nah, manfaat yang kedua yaitu sebagai upaya melawan kepelitan, yang mana perusahaan masih optimis dan juga yakin bahwa perusahaannya dapat bangkit kembali dan melewati masa-masa kritis tersebut. Nah, itu tadi terkait dengan PKPU yang bisa saya jelaskan. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.